Jarang tahu murai batu cepat ngeplong dan nyepah dengan mudah. Rahasia dibalik umbaran buat murai batu lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Memang ya, umbaran itu sangat penting buat murai lomba dengan cara disepit atau diobiak seperti yang saya lakukan teman-teman. Itu tapi pelan-pelan sekali ya, agar burung tidak stres. Jadi mulai dari 20 putaran dulu, atau selama seminggu kita lakukan 20 putaran saja. Selanjutnya kita bisa menaikkan durasinya atau putarannya, misalkan dari 50 putaran. Itu misalkan tiap hari ya nggak apa-apa untuk minggu ini. Baru minggu depan kira-kira seminggu 2 kali saja, atau 3 kali, misalkan 50 putaran kayak gitu. Terus minggu lagi misalkan 100 putaran. Jadi bertahap teman-teman. Ini sangat bagus dan untuk membentuk otot-otot pada burung murai batu. Dan burung murai batu itu kadang kalau kita umbar itu napasnya lebih panjang. Jadi ya memang semua itu perlu proses. Biasanya akan kelihatan itu 1 bulan atau 2 bulan setelah masa pengumbaran. Jadi yang perlu kita perhatikan memang seperti itu. Di burung cepat los dan ngotot nantinya di lapangan. Memang semuanya butuh proses ya teman-teman, tidak instan. Yang kita lakukan ya seperti ini. Saya lakukan itu tiap pagi saja. Jadi tidak sore. Meskipun sore sebenarnya juga bisa, tapi ada waktu saya pagi ya paling cepat. Jadi ini kalau ngumbar 3 burung atau 4 burung itu cepat teman-teman, tidak nunggu kita harus lama-lama. Dan di burung nanti kelihatan di burung itu makin performanya bagus, volume lebih kenceng, bukaannya paruhi lebih enak. Jadi ya seperti itu. Ini bisa juga sama lakukan dengan menggunakan kayu, setik, Kalau memang burung ini sulit diumbar, kayak burung Cina, ya ujungnya dikasih kresek kayak gitu. Jadi lebih santai teman-teman kalau pakai kayu seperti ini. Tidak usah saya harus bolak-balik jalan-jalan, kecuali memang burung yang agak sulit, memang saya harus jalan-jalan. Jadi sampingnya jalan sana, jalan kemari, kiri kanan kayak gitu. Kalau burung sudah enak dan mudah itu tidak perlu jalan-jalan. Jadi kelihatan, kita tahu pada burung umbaran seperti ini nanti akan lompat kiri kanan, itu nangkringnya meskipun dikawat teman-teman itu lebih mudah, tidak masalah di burung. Jadi kan kadang ya itu kayak di tenggeran, setelah itu lagi ini sebelah kiri biasanya nabrak nangkring dikawat seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa antar tangkringan itu mudah. Dan burung sudah terbiasa nantinya lebih kondisi kita mau speed 100 putaran atau 200 putaran di burung itu lebih aman, jadi tidak nobrak-nabrak gitu. Kadang memangnya awal saat kita umbar biasanya burung jatuh ke bawah, paling 20-30 ke bawah ke lantai dasar ini. Itu biasanya sudah nggak kuat, jadi harus dilakukan bertahap lah, itulah tentunya. Jadi memang sangat perlu. Jadi pada burung ini cepat los plongnya itu. Kadang burung yang volumenya tipis gitu diumbar nanti juga cepat plong. Tapi setidaknya kita sudah berusaha teman-teman. Memang merawat pada burung lomba itu tidak sama dengan burung harian. Burung harian yang kita lakukan kadang kalau cuma ditaruh di rumah aja, di dalam rumah, ya boleh, mungkin jalan lapangan ya. Mungkin kalau untuk lomba jalan lapangan 1-2 kali, atau saat kita beli burung yang di lapangan itu rawatannya tanpa ada umbaran, itu biasanya paling jalan 1-2-3. Setelah itu burung nggak jalan atau performanya sudah mulai menurun. Itu memang sangat-sangat kelihatan nantinya. Apalagi mudah hutan, kalau sampai umbar seperti ini di burung jauh lebih bagus.
Tapi kalau muda hutan saya biasanya hampir 400 putaran. Jadi kita melihat kondisi semua yang kita lakukan itu sesuai kan pada burung. Jadi kalau belum kuat ya jangan diumbar lama, jadi harus sesuaikan aja. Biasanya pada burung yang setelah kita umbar itu tentu pada burung ya bengong-bengong aja, diam bengong itu setelah kita masukkan sangkar. Tapi di burung ini lebih bulu-bulu siset, nanti paling siang atau sore atau besok sudah bunyi lagi teman-teman. Jadi biasanya bulu-bulunya kelihatan rapi dan menggepit sayap-sayapnya kayak gitu, kokoh kayak gitu. Burung kelihatan sehat dan sebagainya. Bukan kelihatan saja, tetapi memang burungnya lebih sehat kayak gitu. Kotorannya pun lebih bagus dan sebagainya teman-teman. Jadi semuanya itu memang harus dilakukan untuk burung masa-masa yang diproses untuk lomba. Jadi banyak manfaat yang rahasia yang ada di dalam umbaran itu. Di burung cepat istilahnya makannya itu beda. Makannya burung lebih lahap dan sehat dan tidak nyekrak-nyekukruk atau ngembang. Ada burung bahkan diam kayak gitu. Lama-lama nanti kalau diumbar itu juga melatih mental pada burung itu sendiri, cepat nanti. Biasanya takut orang, takut juri dan sebagainya. Itu cepat burung ini tidak takut. Sudah terbiasa adaptasi dengan umbaran tadi. Yaitu tadi umbaran harus dilakukan, saran saya jangan terlalu panjang. Jadi burung lebih cepat nyepah teman-teman atau ngeplong kayak gitu. Dan saat di umbaran bisa juga kita setelah umbar beri bak mandi seperti ini, biarkanlah dia mandi. Biasanya kalau dia nggak waktunya mandi ya nggak mau. Jadi kalau misalkan kita umbar seminggu 3 kali ya tetap diberi air mandi seperti ini. Ini mandinya tidak harus di kurambah ya. Di sini juga bisa nggak apa-apa, tapi biarkanlah. Jadi misalkan seminggu 3 kali nanti kita beri bak mandi setelah umbar, mau mandi apa enggak, tunggu 30 menit apa berapa. Kalau sudah nggak mau mandi ya sudah nggak apa-apa, kita masukkan kembali. Ini sangat cocok untuk burung vektor-vektor yang tinggi, burung lowo, burung vektor rendah itu sama aja. Jadi burung lebih vektor nantinya, lebih mudah respon dan kayak enak bukaannya paruh gitu teman-teman. Itu memang ya semua itu harus ada prosesnya dan perlu waktu. Jadi bahkan yang speednya banyak pun akhirnya efeknya di burung itu memang bagus. Jadi burung ya nggak gampang stres. Kadang kita pegang aja, kita masukkan sangkar lagi, paling berapa jam sudah bunyi lagi. Itu efek dari umbaran speed seperti ini atau obiak teman-teman. Jadi banyak sekali menurut saya rahasia di balik burung yang kita speed. Di samping burung sehat, burung makannya enak, dan burung itu nanti bukaannya paruh juga enak saat di lapangan. Untuk melatih juga menghindari burung yang kadang pasang badan kayak gitu ya, memang karena pada kondisi burung mentalnya kurang. Itu aja teman-teman, dan semoga bermanfaat. Teman-teman sehat selalu, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.